Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al-huda. Wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina anna Allah yadkhul niyatana fi niyatis salihin wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabbah wat tamkin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita belajar sampai hadis 17 ya. Ya Allah, betul. Sampai hadis 17. Hadis 17 itu masuk di pelajaran hari ini kita juga, subhanallah. Itu kalau Allah Ta'ala mau ngajarin hambanya, kasih berapa pelajaran dari orang lain, dari kadang-kadang kamu di jalan ada yang bilang sama kamu, wah jangan ini, dapat pelajaran. Masuk ke tempat belajar, guru sama guru dapat belajar lagi tentang satu masalah. Ini tadi kita bilang harus belajar, harus latihan. Itu masuk di dalam bahasa Indonesia apa? Al-ihsan. Sesungguh Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perbuatan ihsan. Al-ihsan. Tapi hadis ini kita mulai baca hadis yang pertama biar kita faham ucapannya bagaimana. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Itu seperti kita bilang apa itu kunyahnya anaknya namanya Ya'la. Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Ini riwayat hadis lafaznya. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bukan al-qatlah, qitlah. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihata. Hadis ini namanya Umumul Ihsan atau judulnya Umumul Ihsan. Berbuat yang baik atau berbuat ihsan, baik. Tadi dinasihatin tentang masalah bacaan Al-Quran itu masuk di Al-Ihsan. Saya mau belajar Al-Quran harus dalam cara yang bagus, yang baik. Ini namanya ihsan. Saya mau duduk di hadapan guru harus di dalam cara atau waktu atau dalam yang baik, di dalam ihsan. Saya mau apa kita bilang apa? Mau mengurus rumah atau suami harus dalam cara yang baik. Jangan buru-buru. Jangan suami ini sampai suami datang lihat ini tidak bagus, kenapa tidak bersih ini, kenapa ini masuk di tidak apa tidak berbaiki atau tidak berbuat yang baik. Terus walau di sini ada dua cara yang Rasulullah bilang fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah, tapi di awalnya innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbuat ihsan. Beda-beda apa? Beda tiap-tiap sesuatu. Pada tiap-tiap sesuatu. Artinya apa? Saya mau kerja jahit harus berbuat yang baik. Saya mau kerja sama orang yang baik atau tidak baik, saya harus berbuat yang baik. Saya mau ini fulan jahat sama saya,
Jangan kamu bilang ini karena fulan jahat sama saya kerja yang di hadapannya. Enggak. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kamu mau belajar Al-Quran, harus belajar dalam cara yang bagus, yang baik. Manfaatnya untuk kamu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat manfaatnya. Dunia dan akhirat. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Menetapkan berbuat ihsan baik pada tiap-tiap sesuatu. Oke. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kulli syai itu di dalam bahasa Arab namanya nakirah. Ankarun nakirah. Ankar an-nakirah dalam bahasa Arab. Artinya kita tidak, ini lihat di sini, tiap-tiap sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu, Syekh. Kamu bilang di perut saya ada sesuatu. Apa itu? Di kepala saya rasa ada sesuatu. Di rumah saya ada sesuatu. Di jalan ada sesuatu. Itu sesuatu dalam bahasa Arab. Juga dalam bahasa Indonesia juga kayak nakira ya kan Bu Eda, kayak nakira juga ada sesuatu, mungkin besar, mungkin kecil, mungkin bagus, mungkin tidak. Di sini juga di setiap atau tiap-tiap sesuatu. Saya mau bawa mobil, harus dalam cara yang, atau nyetir mobil harus berbuat yang baik. Artinya apa? Artinya jangan cepat-cepat, jangan sombong, rasa sombong, jangan buru-buru. Jangan, harus ihsan. Itu yang namanya ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Saya mau belajar agama, cari guru yang benar. Itu namanya ihsan. Berbuat yang baik. Guru kamu siapa? Oke. Saya mau belajar hadis. Cari ahlinya. Saya mau itu, mau ini, semuanya cari atau berbuat yang ihsan atau yang baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ahsinu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh adil, jadi apa? Bagi adil atau adil dan ihsan. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu semuanya masuk di al-ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya apa itu? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Aida. Terjemahnya? Dan berbuat baiklah. Terus innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini berarti di seluruh perbuatan kita harus ihsan. Terus Syekh, saya tidak ihsan karena dia jahat sama saya. Ini urusan lain, ini masalah lain. Tapi aslinya kamu harus di dalam perbuatanmu harus dalam keadaan yang baik. Dia ini karena dia jahat sama saya, itu mungkin ada alasan. Saya mau kerja sama saya, tukang kerja itu, tukang apa itu bahasa Indonesia, tukang bangunan atau tukang itu. Harus dalam perbuatan kamu semuanya, kerjaanmu semuanya harus baik. Tapi Syekh, karena dia murah saya, itu aslinya dalam syariah haram. Kenapa kamu terima? Kamu kasih harga yang murah, terus karena harga murah kerjaan kamu tidak bagus. Itu tidak boleh. Kalau kamu pilih atau kasih harga murah, tapi harus kerjaanmu seperti yang mahal, yang murah. Aslinya seperti itu dalam syariah. Di dalam syariah itu harus kamu dalam keadaan yang bagus. La ilaha wa huwa matlubun 'inda al-ityan bil fara'id. Saya mau salat. Jangan kamu takut harus saya 4 rakaat aja. Tapi bagaimana? Tidak fikir bagaimana rukuknya, sujudnya, khusyuknya, dia tidak perhatian. Enggak, innallaha katabal ihsan. . Salat dalam keadaan yang bagus. Wudunya juga
tempatnya, salatnya. Jangan sampai tidak perhatian wudhunya, tidak perhatian tempat salat itu bersih atau tidak perhatian. Ini Allah katakan ihsan. Syekh saya sudah alhamdulillah baju saya bersih, tapi tidak yakin. Jangan apa al-ahwat apa al-ihsan yang paling baik yang mana, paling afdal yang mana, kamu ganti baju kalau kamu rasa apa namanya ini tidak bagus atau kurang atau ragu-ragu, itu harus cari baju yang bersih atau yang tahir, yang suci. Rasulullah kasih contoh di yang berikutnya atau biar kita faham. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qatla. Kenapa Rasulullah kasih ini? Karena ada yang di sini bersabda apa? Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh. Itu membunuh al-qatl itu ada di dalam syar'i. Ada yang ada hak seperti qisas. Seperti qisas itu syar'i. Sudah kita harus bunuh fulan karena dia jahat atau dibunuh atau orang lain. Ini masalah jauh sedikit. Atau kita seperti contoh-contoh kita setiap hari ada sesuatu, ada tikus masuk ke rumah kita. Dalam syariah harus orang Indonesia, masya Allah, kayak teman sama mereka, sama tikus itu, nggak ada yang bunuh. Kita orang Arab kalau masuk tidak mungkin keluar dia hidup ini. Tadi malam itu ada satu masuk, wah berantakan semuanya dapur itu. Orang Indonesia enggak. Tapi maksud saya kalau mau bunuh sesuatu atau binatang yang ganggu kita, Rasulullah kasih tahu ada 5. Salah satu ini tikus sama cicak, itu seharus kita bunuh. Dapat pahala. Kalau dalam satu bukul aja sampai dia mati dapat 100 kebaikan atau hasanah. Karena dia penjahat kecil ya, Syekh? Penjahat kecil. Itu kita fahaman kita. Betul dia penjahat kecil. Rasulullah kasih kenapa kita harus bunuh tikus. Rasulullah dalam riwayat hadis kasih karena di zaman dahulu mereka pakai bahasa itu yang ada lampu, namanya apa zaman dulu, namanya nilai atau namanya apa bahasa itu? Syam'ah. Apa itu syam'ah ya Aida? Yang lampu lilin. Tapi zaman dulu lilin bukan seperti sekarang. Lilin zaman dulu itu seperti mangkuk, di dalamnya ada tiang kecil, mereka taruh tali di atas, di bawahnya itu ke dalam minyak. Ada seperti di tiang kecil, bukan tiang rumah, tapi mungkin istilah saya. Jadi mereka taruh ujung tali di atas nyala, di bawahnya di dalam minyak. Terus tikus itu kadang-kadang dia datang dari bawah, ambil tali dari bawah biar tidak bakar, ambil dari bawah, dia masih nyala ya kan, bisa bakar satu rumah. Sebabnya dari tikus. Juga ini lihat ini kita kalau ada tikus masuk rumah, ganggu ya kan, ganggu kita ini makanan yang di rumah semuanya bisa ganggu. Seluruh yang di rumah dia bisa bisa makan. Makanan, minuman bisa rusakin. Karpet, biring-biring, kadang-kadang akhir malam itu benar ganggu. Ada berapa hayawan sampai kita kalau ada ular di rumah bukan seperti tikus. Bunuh. Bunuh. Harus bunuh, tapi maksud saya gangguan ular itu bukan seperti tikus. Iya sih. Sampai orang Arab bilang jawir al-hanash wala tujawir al-ikbar.
Kalau kamu mau jadikan tetangga itu boleh ular, jangan tikus. La ilaha illallah. Maksud saya dari tadi, cara bunuh itu bagaimana caranya? Itu harus di dalam yang baik, cara yang baik. Jangan kamu bilang, ini Rasulullah suruh bunuh ini, tapi tusuk-tusuk aja satu kali. Sampai dia mati di dalam waktu lama. Enggak, mau Menyiksa itu namanya, Syekh. menyiksa, tidak boleh. Itu haram. Ya. Ini yang namanya qatlun bihaq, bunuh tapi ada hak. Juga walau dia jahat, di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, al-ihsan fil qatl. Kita walau fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Cara bunuh bagaimana caranya? Jangan kamu pegang atau ambil satu orang yang kafir yang waktu berang kamu siksa atau menyiksa. Tidak boleh. Harus dalam cara yang benar. Itu di fisabilillah. Sampai sekarang ini Syekh ini itu zaman dulu mereka pakai pedang. Caranya bisa kalau pukul satu kali sudah selesai. Ini sekarang lihat zaman sekarang betul itu salah. Tapi kita harus orang muslim tidak pakai itu, enggak pakai. Kalau mereka ada yang ganggu kita atau yang i'tada sama kita, itu pakai, harus kita pakai seperti yang mereka pakai. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Sampai ini kita lihat mereka bilang apa, kalau Nawawi itu haram. Mereka mengharamkan, tapi mereka punya. Itu mengharamkan untuk kita aja. Al-Qanabil itu bunuh yang dibakar juga. Namanya Qanabil Muhriqah. Itu mereka tidak boleh, tapi mereka punya. Walau fikiran mereka di ini benar, tapi agama Islam sudah kasih tahu sama kita sebelum mereka. Kamu bunuh yang musuh kamu atau yang punya hak seperti orang yang sudah dibunuh orang lain, kita tetap di dalam cara yang bagus. Terus Syekh, ada kadang-kadang al-qatlu qisas, seperti itu ada korban itu. Yang bunuh bagaimana itu? Membunuh ya kan, membunuh. Al-qatil membunuh ya kan? Al-qatil membunuh ya kan, Aida? Isim fa'il, Syekh. Al-qatil pembunuh, Syekh. Oh, pembunuh. Itu Pelakunya kan? kalau pembunuh itu jahat. Korbannya dia bunuh orang di dalam cara yang tidak bagus, seperti siksa sampai mati. Kita sekarang bagaimana ambil hak kita dari orang pembunuh itu? Syariah juga bilang di dalam cara yang bagus, yang baik. Jangan kita siksa seperti dia. Tapi contoh, dia ada satu orang jahat sama orang dia membunuh si fulan di dalam cara bakar mungkin, atau masukin dalam air. Rasulullah atau melarang kita ambil hak kita seperti itu. Harus dalam cara yang benar atau yang baik. Karena Rasulullah SAW melarang, itu tadi apa hadis? Naha anil muslah wa anil tahriq bin nar. Walau dia jahat, dia sudah jahat, tapi kita ambil hak kita dari orang itu membunuh dalam cara yang bagus. Karena akhirnya hasilnya sama, keluar atau cubut rohnya. Inna Allah kataba al-ihsan wa amma al-qatlu qisasan fala yajuzu tamthil bil muqtas. Atau setelah dia mati, sudah meninggal, kita bunuh orang itu, jangan kita potong hidungnya atau tangannya, atau kita bahasa Indonesia, badannya mungkin kita bakar, tidak boleh. Sudah setelah selesai.
Tapi dalam syariah. Itu kapan? Itu kalau dia melakukan sesuatu yang luar biasa, kita tidak boleh. Kita ambil hak bunuh dia seperti dia membunuh orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini juga Seth, buat motong ayam gitu Seth, harus ditajemin dulu pisaunya gitu Seth, biar jangan dideketin ke matanya, biar dia nggak trauma gitu Seth. Saya Bu, Dalam kode yang baik. saya masih di langkah yang pertama, belum masuk itu. Oke, saya belum. Ini lihat kenapa saya masuk ke situ, karena ada yang bahasa Indonesia qatlun bihaq wa qatlun bighairi haq. Nah, qatlun bihaq ini seperti qisas tadi. Ada seperti cerita-cerita ini di zaman Nabi ada. Ini bukan baru. Ada yang orang jahat sekarang dia bunuh di dalam cara bunuh orang Muslim, atau temannya di dalam cara yang apa kayak jahat sekali, ya kan? Ada berapa orang kadang-kadang dia ambil anak yang kecil setelah zina atau sama anak yang kecil itu, dia bunuh potong-potong sampai jadi daging. Kadang-kadang kasih apa itu yang namanya asid, itu bisa sampai badannya lihat, tidak lihat kita atau tidak kenal. Itu ada, tapi dalam syariah enggak, kita ambil haknya qisas saja. Di sini ada satu orang di riwayat sahihain, ada satu perempuan, dia keluar ke Al-Madinah, dari Al-Madinah, tapi dia bawa perak itu. Zaman mereka menghias mereka itu ada fiddah. Ya. Ada satu orang Yahudi mau ambil perak, ya kan, namanya fiddah atau emasnya. Faji ramaha bihajar, ambil satu batu yang besar, lembar sampai dia sudah di sakaratul maut ini. Mereka tanya, siapa yang bunuh kamu? Dia bilang ada orang Yahudi. Tapi itu sudah terakhir. Rasulullah tanya sama dia, yang dibunuhmu fulan? Bilang ya. Sudah. Satu kali, dia dua kali bilang gini. Sudah, Rasulullah ambil orang tersebut, kasih satu batu seperti dia. Hasilnya ambil. Ini namanya qisas. Tapi ulama jelasin tersebut kalau kita bisa sama. Ini bisa sama, dia tusuk di bahasa Indonesia di pedang, sudah kita bisa ambil haknya di pedang. Jangan kita ambil taruh orangnya dibakar atau di dalam air atau enggak. Dia juga di dalam air. Mungkin ini fulannya kuat, mungkin caranya beda. Itu kita harus lihat bagaimana caranya. Bakar di dalam neraka, la tu'adzibu binar, dalam api juga tidak boleh. La tu'adzibu binar. Fa innahu la yu'adzib binar illa rabbun nar. Walau serangga kecil itu, hayawan yang kecil itu tidak boleh. Syekh itu ikan. Kadang-kadang ini orang Jepang, ya kan, taruh itu semuanya masih hidup. Taruh dalam minyak atau bakar. Itu tidak boleh dalam syariah. Syekh ini halal. Boleh makan ikan, tapi jangan matiin dulu. Seperti bahasa Indonesia, saya lihat orang Indonesia, ikan yang itu hitam namanya lelai atau namanya apa? Biasa lihat mereka waktu mereka potong itu pukul kepalanya, habis itu potong. Itu sunnah. Jangan langsung, karena ada beberapa orang yang jahat, dia mulai potong perutnya sebelum dia mati itu. Ini namanya al-ihsan. Seperti tadi Bu Yeni bilang, potong ayam atau membeli ayam atau sapi, kambing, itu semuanya masuk di dalam berbuat yang baik. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai fa idza qataltum. Ini tadi kita masuk di bunuh atau kata bunuh. Kenapa? Karena ada dua. Ada yang hak, ada yang tidak hak. Tidak hak itu sudah jahat, itu bukan urusan kita. Tapi yang ada hak seperti ambil qisas,
seperti kita mau bunuh yang seperti tadi saya kasih contoh ular atau tikus atau hayawan-hayawan yang kita takut ganggu kita, seperti yang besar juga itu singa datang ke tempat kita. Jangan kita lihat ini mungkin makan kita, jadi kita taruh di tempat setiap orang tusuk atau menyiksa hayawan tersebut. Tidak boleh. Walau dia mungkin bisa makan kita, tapi harus dalam cara yang benar. Ini fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Oke. Wa idza dzabhtum fa'ahsinul dzibah. Sampai Rasulullah juga di qataltum ini Rasulullah naha an sabril bahaim. Sabrul bahaim. Ada di zaman al-jahiliyah mereka ambil satu kambing atau sapi, mereka biar membeli ya kan? Sembelihlah atau membeli hayawan tersebut, mereka enggak mau membeli. Mereka taruh di tempat pakai itu namanya apa bahasa Indonesia Aida? Nabel, siham itu. Tali. Bukan, itu yang bisa keluar dari sini kasata itu. Oh, panah, Syekh. Panah, pakai panah. Rasulullah melarang mereka di situ. Tidak boleh. Walau hayawan halal, walau hayawan boleh kita membeli, tapi juga tidak boleh. Ini haram. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ramiyah an turmad dabba thumma tu'kal walakin tuzbah thumma yarmu. Kalau kamu mau, Rasulullah bilang sama mereka, itu tidak boleh sampai seperti itu. Tapi kalau kamu mau, boleh potong atau membelih dulu. Setelah itu boleh kamu latihan atau coba siapa yang bagus bisa kena itu. Al-ihsan fi dzabh al-bahaim. Ini langkah yang kedua. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Wa idza dzabhtum. Jika kalian membeli, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Terus bagaimana dengan cara yang baik? Yang pertama, Rasulullah dalam riwayat lain itu ada riwayat banyak jelasin masalah ini. Yang pertama, kalau tarik atau kalau ambil hayawan dari tempatnya ke tempat membeli itu harus dalam cara yang bagus. Rasulullah dalam satu hari lihat satu orang lagi tarik kambing, pegang telinganya atau itu. Rasulullah bilang sama dia, kalau kamu mau ambil di dalam cara yang bagus, pegang ini lehernya. Bukan kamu bilang saya sudah mau membeli, tidak masalah. Juga dalam riwayat hadis juga Rasulullah SAW kasih tahu jangan sampai dia lihat bisau. Jangan sampai ini hayawan. Jangan kita bilang ini hayawan, Syekh tidak faham. Enggak, Rasulullah bilang dia faham. Juga jangan dia lihat waktu kamu membeli saudaranya atau yang sebelumnya. Di sini saya lihat, maaf ya, kadang-kadang di seperti Idul Adha, karena banyak kambing mereka taruh di dalam satu tempat. Ini mulai dari 1, 2, 3, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini haram, masuk golongan haram. Harus kita faham. Saya lihat di pondok kita di Al-Fakhriyah, Masya Allah mereka perhatian. Mereka perhatian, biasa taruh kambing di situ, di sini tempat membeli, bawah dari situ ke sini. Mereka tidak lihat waktu ini. Waktu yang kita mau membeli bawah, langsung satu. Habis itu, ya fulan, ambil yang kedua, yang ketiga. Dia dari sana tidak tahu pergi kemana. Tapi saya lihat kadang-kadang di beberapa masjid mereka melaksanakan seperti itu, salah, harus mereka paham. Jangan sampai dia lihat.
Oke, qala fa fi sunan Ibnu Majah min hadits Abi Sa'id wa min al-adab ar-rifq. Sebentar ini. Wa fil adab yaltazim biha. Adab rabbah, adab agama Islam itu harus kita ikut. Apa itu? Yang pertama, anda taqsid amal insani, yang pertama harus kamu lembut sama hayawan tersebut. Kambing, sapi, cara bagaimana ikat kakinya, tangannya, jangan sampai jatuh. Kadang-kadang harus kita cari cara yang bagus. Famin dzalika an yuhidda syafra, harus kamu siap-siap pisau yang namanya pisau ya kan? Pisau yang tegam. Namanya apa bahasa Indonesia? Menigam atau tigam itu. Bahasa Indonesia bilang apa? Tajam. Tajam. Ya, oke. Liyakun adzabh bi'ala hadda turih. Sampai Rasulullah SAW melarang kita pakai kuku karena mereka mungkin kalau tidak salah itu majusi pakai kuku bukan pisau ya, atau besi atau batu, ada batu yang kejam ya kan, juga tidak boleh, harus pisau yang tajam. La ilaha illallah. Wa bihaddi syafra wa antuara. Rasulullah SAW dalam riwayat al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah an Ibnu Umar qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddi syafra. Jangan kamu ambil satu pisau yang sudah lama. Oke. Wa antuara anil bahaim. Jangan seperti tadi, ini hadis sampai lihat, semuanya bisa lihat yang sebelumnya. Idza dzabaha ahadukum falyujhiz. Kalau kamu membeli, jangan itu potong sedikit aja habis itu istirahat, mau lanjut lagi. Enggak. Potong sampai keluar darah, sampai ruknya, namanya apa bahasa Indonesia saya enggak tahu. Urat, Syah. Urat darah itu sampai potong urat darah, karena ada beberapa orang yang potong sebelumnya dia takut disiksa. Itu tidak boleh, harus sampai potong urat biar darahnya keluar sampai nafas, tempat nafas. Habis itu sudah selesai. Itu namanya wal yurih ahadakum dzabihata. Jangan sampai potong lehernya semuanya, tidak boleh. Tidak boleh, harus sebagian setelah tulang itu, atau buka urat yang di depan ini, tempat makan, tempat darah sudah potong, sudah cukup. Itu namanya iraha. Wal yurih ahadakum dzabihata. Di riwayat hadis bilang apa? Wal yurih ahadakum syafratah. Maka membeli dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. La ilaha illallah. Dan memenangkan sembelahnya. Oke. Istirahat itu dalam bahasa Arab yurih min araha. Menyenangkan. Menenangkan. Itu yang saya tidak bisa. Menyenangkan. Ya, ini balasan Karina sekarang dia kesempatan dia tidak ada balasan. Menenangkan. Menyenangkan. Saya tulis ya. Enggak, sudah ada. Tapi itu ucapan saya. Seperti makharij huruf itu, berapa ibu-ibu tidak bisa, ini balasan. Oke. Menyenangkan, Ustazah Karina. Laisa menenangkan, menyenangkan. Menyenangkan. Sudah. Oke, ntar saya latihan. Saya latihan tapi benar latihan. Bukan latihan seperti ibu-ibu bilang, ya Syekh, ntar tidak latihan. Oke, la ilaha illallah. Ulama bilang itu menyenangkan itu caranya bagaimana, seperti tadi bilang. Karena ada salah, kita lihat di beberapa video, mereka ambil satu kambing, taruh mereka dari belakang, sampai kepalanya ke jauh atau
potong kepala semuanya. Yang pertama dari belakang salah. Yang pertama dari belakang salah, itu tidak boleh. Tapi mungkin ada yang bilang, Syekh ini sudah kepalanya semuanya sudah potong. Itu caranya tidak boleh. Itu tidak masuk di kata ini, apa bahasa Indonesia? Menanyakan atau apa itu. Wal yurih ahadakum dhabihatah. Juga ilmu sekarang, ilmu kesehatan sekarang atau ilmu sekarang, mereka lihat cara mualah ya mau. Syara yang syara Islami itu lebih afdal untuk seluruh hayawan. Kalau mulai dari depan, terus kasih waktu biar dia setelah dia berhenti baru potong kepala sampai awasan kepala dari badannya, itu syara yang paling afdal. Kenapa? Karena kita tahu itu namanya apa, dalam bahasa Arab namanya an-nukha asy-syauki. An-nukha asy-syauki itu yang urut yang kita bisa bergerak badan, bisa. Namanya apa bahasa Indonesia? Itu bahasa Inggris itu juga. An-nukha asy-syauki biasa kalau ada masalah itu yang dari otak kita ke bawah ya kan, kita bisa, itu sebab kita bisa bergerak tangan, kaki, badan, namanya nukha asy-syauki. Itu ilmu sekarang bilang lebih afdal keluar darah sampai dia berhenti, biar dia tidak ada siksa dalam ruh hayawan tersebut. Ini ilmu mungkin kita tidak paham, tapi hasilnya seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya kita ikut sunnah di dalam cara membeli hayawan kurban itu. Mungkin kita bilang hayawan kambing, sapi, atau unta. Coba lihat mereka unta bagaimana caranya. Unta bukan seperti sapi. Unta berdiri. Mereka ikat lehernya, kepalanya ke belakang sampai ini jadi jelas. Mereka tusuk satu kali di satu tempat aja sampai darahnya keluar, dia jatuh sendiri. Itu beda. Kalau sapi beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Tapi dari hadis ini kita harus ambil kata yang pertama. Mungkin kata yang kedua itu fa idza qataltum fa ahsinul qatla, ini bukan urusan kita, ini urusan pemerintah, urusan yang pengadilan, kita tidak bisa. Tapi ada urusan kita seperti yang tadi saya kasih contoh tikus, yang itu ada hak. Yang kedua itu masalah dzibhah, membeli sapi, kambing atau ayam, harus dalam cara yang bagus. Mungkin ada tanyaan di sini banyak, enggak tahu, waktunya tidak cukup. Syekh, ini yang pakai listrik itu tidak boleh. Dalam syariah tidak boleh. Kadang-kadang mereka tidak pakai listrik, pakai itu bukul atau mesin itu yang bukul kepalanya sampai dia binsang baru dia potong. Itu bagaimana caranya? Tidak boleh. Ini saya jawab sebelum tanya ya. Karena kita lihat kadang-kadang di video-video mereka, kasih video waktu mereka membeli kambing atau sapi atau lain-lain, mereka kayak ada tusuk sedikit listrik ini. Tak sedikit dia masuk ke cara binsan. Setelah binsan mereka potong. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena hikmah dari membeli itu kita keluar darah dari badan hayawan tersebut, dari dagingnya. Kalau kita kasih listrik atau kasih kadang-kadang obat sampai dia masuk ke macam binsan itu, kayak darahnya tidak keluar. Jadi dalam syariat Islamnya tidak boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fina wa fikum, ja'alana Allah wa iyyakum minal muhsinina li a'malina wa aqwalina, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Tapi sudah 1, 2, 3, 4. Ayo Mutmainah.